Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sahabat-sahabat Katolik, orang-orang muda Katolik dimanapun berada, salam damai untuk kita semua. Pernah kita mengaku diri sebagai Katolik dan berbangga dengan berstatus sebagai seorang Katolik? Apa sebenarnya makna menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Katolik yang sebenarnya? Hari ini, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua, Gereja Kudus memperingatkan kembali kepada kita akan identitas kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pengikut dan murid Kristus. Injil suci yang diperdengarkan Bunda Gereja kepada kita sekalian hari ini bercerita tentang kisah transfigurasi. Hari ini Yesus membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mendaki sebuah gunung dan di sana mereka berdoa. Dalam doa itulah Yesus berubah rupa, transfigur, di mana tubuhnya menjadi berkilau, bercahaya begitu gemilang. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, menjadi seorang pengikut Kristus mewajibkan kita untuk bergaul secara intim dengan Kristus, bersahabat dengan Dia, yakni seperti dalam Injil hari ini, gereja mengetengahkan kepada kita bagaimana mereka berjalan bersama-sama, mendaki sebuah gunung dan berdoa. Hanya dalam tindakan berdoa bersama Kristuslah kita akan melihat Yesus yang begitu mulia, Allah yang mulia, yang bercahaya. Hanya dalam doa bersama Dialah kita akan mampu menjumpai Kristus, Allah yang maha mulia. Sering kita memanggil Kristus dengan banyak predikat, gembala, saudara, sahabat, nahkoda sejati. Namun, di atas segala-galanya Kristus adalah Sang Raja yang maha mulia. Dan hanya dalam doa, dalam kedalaman permenungan kita tentang sabda Allah, dalam meditasi, dalam kegiatan-kegiatan doa yang mendalam dan dalam keheningan yang luar biasa lah, kita mampu berjumpa Allah yang mulia itu. Dunia yang bising, engkau berkoar-koar di mana-mana tentang Kristus, tidak akan pernah memberikan hasil bagi jiwamu sendiri kalau engkau tidak pernah menjalin relasi yang dalam dengan Kristus dalam doa. Dalam doa di sini kita lihat doa bersama komunitas para rasul dalam dan bersama Kristus. Jangan lupa ekaristi, jangan lupa doa bersama. Pesan yang kedua bagi kita semua, Santo Petrus begitu terpesona dan bercampur takut dan mengatakan, alangkah indahnya kita berada di tempat ini. Tetapi Petrus tidak mengetahui apa yang dibicarakan Yesus bersama Musa dan Elia. Musa dan Elia mewakili Taurat dan juga para nabi. Yesus adalah kepenuhan dari semua hukum Taurat dan juga nubuat para nabi. Dan yang dibicarakan mereka adalah tentang bagaimana Yesus akan sengsara menderita di salib. Kedekatan kita bersama Kristus akan memampukan kita mencintai sampai terluka, akan memampukan kita memberikan diri bagi kebaikan sesama dan juga tegaknya kerajaan Allah di dunia dalam rupa cinta kasih dan secara gamblang dalam ekspresi cinta yang sampai terluka Sang Kristus bagi kita semua. Santo Maximilianus Kolbe dalam peristiwa Hitler, ketika seorang bapak dipanggil untuk dieksekusi, sang ayah memohon agar hidupnya dibebaskan karena ia masih memiliki anak dan keluarga. Melihat itu, sang imam Santo Maximilianus Maria Kolbe mengangkat tangan dan mengatakan, biarlah nyawaku menjadi ganti dari nyawa bapak ini karena dia masih memiliki tanggungan dan anak-anak yang akan dipelihara. Biarlah saya yang mati menggantikan nyawanya. Santo Maximilianus Kolbe, pencinta Santa Perawan Maria dan pewarta kesucian, rela mati. Dan dilihat dari kacamata dunia, kematian sang imam adalah sebuah kesia-siaan. Namun bagi sang imam, itu adalah bentuk cinta kasih yang berbuah pada penderitaan demi kebaikan sesama. Kematian Santo Maximilianus Maria Kolbe bukan sebuah kesia-siaan, tetapi adalah buah dari kedekatannya bersama Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, menjadi seorang Katolik bukanlah menjadi seorang pengikut yang sia-sia. Kita berjalan bersama Kristus. Penderitaanmu, cintamu akan berbuah manis
kalau engkau bersahabat dekat dengan Kristus, melihat kemuliaannya dalam doa. Mari kita kuatkan hati dalam doa dan persahabatan dengan Kristus, agar cinta kita dimampukan, walaupun itu sampai terluka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.